Hari kita ngobrol bersama Michelle, Judith, dan Taskia Namia. Terima kasih udah mampir ke sini. Ih, panjang juga tuh ya. Iyalah. Pas banget kemarin lagi lihat-lihat ini lagi. Lihat-lihat kan dulu Mas Rudi Sudjarwo pernah bikin itu tuh workshop acting apa segala. Lu ada di situ ya? Ada. Ternyata ya. Ternyata. Itu sebelum memulai sebuah karir di perfilman ini. Sebelum memulai. Itu juga kayaknya aku tuh FTV tuh bareng sama Michelle pertama kali terjun di FTV kan sama Michelle. Habis itu baru ikut kelasnya Rudy. Itu 12 tahun lalu Kak. 12 tahun lalu. Wow. Terus ketemu lagi di film baru ini. Baru ini ketemu lagi sama setelah Michelle. Ini 12 film tahun. Alas Roban ini yang kaosnya kalian pakai ini ya. Betul. Kok keren banget dia pakai Iya itu. kan? Iya kan? Lu kok Kemarin udah make. Ganti-ganti dong. Yang penting sama-sama jeans. Bener sih. Jadi awalnya lu FTV dulu. FTV. Oh, ketemu sama Michelle di situ. Ketemu. Sekarang ini apa? 12 Full tahun come kemudian. circle. Full circle ketemu lagi di film. Betul. Gimana dia waktu pertama kali main di FTV? Masih kayak, "Kakak, Iya. ajari aku, Kakak." Enggak. Iya. Baru tahu itu kan aku Baru FTV banget. pertama sama Boy Iya. William. Iya, terus Gimana kita dia yang- dulu? Kamu ingat gak sih sebenarnya? masih ingat Oh, banget. masih Terus aku lagi sakit tenggorokan. Salam gue, Kia, iya Michelle, aku lagi sakit Kia, tolong ya. Ingat gak? Aku sakit. Aku suaraku Badannya kecil hilang. banget. Aku Sumpah kecil banget dulu. Kayak jenglot gitu, kecil-kecil gitu. Oh, Dia. jenggotan juga berarti ya? Enggak dong. Berarti ngisap darah kamu ya? Emang sekarang ini ya, lebih tinggi atau lebih... Dia lebih tinggi dan Sekarang lebih ya? dewasa. Dulu tuh kayak itu ya, kayak kurus gitu, kayak nggak terawat gitu. Dia atau... belum kayak aku masih ingin main-main gitu. Oh, Sekarang juga aku masih apa ngerasanya dia gitu? aku masih anak kecil Kak yang dipaksa bekerja. Till Tapi now. itu ya, sumpah aku ngurusin dia. Kadang kayak Michelle kalau lagi misalkan dia udah kayak gitu, Michelle main. Dia kan sama kayak Kak Radit, introvert juga kan. Oh, kamu nggak suka keramaian? Enggak, bagus, dia. Jadi bagus. kadang aku yang Bagus harus ini. kayak main yuk, main inilah. Kemarin cek tensi lah, ada pokoknya apapun yang nganggur biar dia nggak bete. Tapi dari sisi seorang introvert, Maaf. ketika dia disamperin main yuk, kita dalam hati boleh nggak main gak sih gitu? Aku bilang aku nggak tega karena Tuh bener kan kemarin nggak tega, nggak tega rame karena lu udah banget. effort. Dia rame banget kemarin Tuh. terus kayak ya udah deh. Tuh bener kan? Tapi dia Kata tes hati. tensi. Dia gitu-gitu. Terus aku kayak ngeliatin, gila banyak banget orangnya. Jadi Kia, aku biar nggak aku dia bisa. tuh fokus sama Pusing, aku. pusing. Rokok semuanya Kak. Abis itu semua orang mondar-mandir lulang lalang terus kayak kita nunggu lama. Sementara aku tuh tipenya yang bisa tiba-tiba kesana, tiba-tiba kesini, Iya, tiba-tiba dan ngobrol. hehehe bisa kayak gitu. Aku nggak bisa. Dia gimana? Hehehe. Dia hehehe sana sini, tiba-tiba hehehe ke orang-orang yang ini. Lu Aku nggak ngapain bisa. ke orang hehehe? Gitu. Muntah-muntah Coba horor aja. ya. Muntah-muntah horor ya. Betul. Berarti dia ekstrovert, ini introvertnya. Iya banget lagi. Pas FTV juga gitu, kelihatan. Sama dia tuh dari dulu emang udah kayak gitu, diam gitu. Oh. Jadi harus kita yang ngajak ngobrol duluan. Berarti weekend kemana Michelle biasanya? Di rumah aja. Di rumah Kak main Tamiya. Oh dia ngehe tuh Tuh kan barusan. kayaknya tuh dari dia bukan gue, gila. Main Tamiya apa? Aku lagi mau main Tamiya. Oh iya, Iya. aku ST50 paling Kak. Aku ST12. Gak tau lagi, gak ngerti gue. Gue baru mau terjun gara-gara diracuni sama Jot tuh ada tuh. Oh, gas Iya. terus Kak, gas. Kamu ini gak tanding gak? Ah, nggak berani Kak, cowok-cowok semua. Nanti aku diliatin. Gue dilihat. Malah mereka Nggak minder ada yang tau ngan- kayak tapi gila nggak ada yang ada nganterin. perempuan lagi main Tamiya. Tapi gitu. nggak ada yang nganterin soal bapak-bapak. Oh, lawannya. Jadi kamu mainnya gimana? Ngetes Di speednya rumah gimana? pada kali ke Jordan jarang-jarang. Kadang suruh adik aku Ke atau Jordan? teman aku, iya Jordan yang di BSD. Oh iya supaya oke. dia yang ngecek ini lompat nggak atau apa, bannya harus dibubut atau enggak. Gitu. Asik. Keren loh ini. Ini keren loh. Baru tahu ya? Keren, Baru tahu nggak hobi dia ini? Iya, Apa di lokasi iya. dia main Tamiya? Enggak. Keren loh Michelle. keren. Kayaknya nggak ada yang banyak yang tahu juga ya. Berarti kamu ngulik-ngulik dinamo gitu dong? Iya, dinamo Gile, juga gokil. semuanya terus ditimbang, dikikir, Yang dilas. bener? Iya Kak. Aku Gundam juga aku cat sendiri, aku las sendiri. Kamu juga main Gundam? Iya. Sorry ya bentar ya kita ngobrol dulu ya. Kalau gini gue nggak ngerti lagi nih pacar gue yang ngerti. Soalnya zaman dulu Kak pas aku masih kecil Ya, bener. kan nggak ada uang untuk beli barang-barang kayak gitu. Kalau sekarang aku jadi kayak anak kecil yang punya uang, semua aku beli. Tapi kok kayak ngerakit Gundam Michelle Judith tuh kayak gimana gitu? Kayak Aku jauh ngeliat gitu. kakak iparku aja tuh ngerakit Gundamnya tuh aku kayak
kecil-kecil banget. Iya, Terus sebelum diwarnain kan, sebelum ada besar, beberapa yang sama iya. dia diwarnain ulang Disemprot, kan. iya. Terus Disemir baru di nanti ampas. ditaruh di kayak kaca gitu biar bagus. Bener, terus habis itu tiap hari Minggu disemprot-semprot biar gak debu. Nah Oh my God. itu enggak sih Push, kayaknya push, itu push. Oh, udah enggak ya? ekstrim deh itu kayaknya. Enggak. Kamu ngecat sendiri? Iya aku ngecat Aku sendiri, nggak sampai aku ngecat lagi. airbrush. Oh, Apa Gundam ini favorit kamu? Kamu nonton juga gak? nonton semuanya. Aku seneng Freedom sama Freedom Barbatos. Gundam? Iya. Aku sih freedom banget anaknya. Aku punya segini Kak di rumah. Barbatos. Enggak, yang Freedom. Ya Freedom Gundam. Iya. Oh tapi itu Iron Blood Orphan tuh. Itu sedih banget. Gila, nangis gak kamu? Gila, menangis Gila, sampai teman-teman sesegukan. anak introvert dia ketemu Nggak tega. ketika dia bisa jadi semacam ekstrovert ketika mereka klik menemukan Tiba-tiba apa jadi yang dibicarakan. ngobrol. Tasya, kamu harus tahu. Jadi si Iron Blood Orphan itu anak-anak Yang anak-anak dipaksa remaja berperang. dipaksa perang. Seru Dijadiin banget. tentara. Oh seru banget Dijadiin kan? Iya kan? tentara. Terus mereka menemukan ada Gundam, ada robot Gundam yang tua. di Gundam tua. buat sama jadi mereka rebel. Sumpah aku di- udah ini. dipaksa Rakit nonton-nonton kayak pelan-pelan. gini. Pokoknya anime-anime sama pacarku sama sahabatku Givina. Givina. Lakinya juga si Mario. Mario, ya. Aku kayak aduh kok gue gak kena-kena ya. Gue bilang gitu kayak gue kartun biasa sih bisa. Tapi Berarti kalau harus mulai dari free run dulu. Wah. Kita aduh. Itu lembut. Nggak bisa sih, nggak Itu bisa lembut, nih. itu lembut tenang atau Your Name, Kimi no Nawa. Kaluna juga nonton Your Name. Your Name sedih banget. Sedih banget itu. Yang endingnya di tangga. Bagus banget. Your Iya. Name Oh, bukan astaga. ya gak jadi. Your Name Kimi Your Name no bukan Nawa. yang Korea itu. Gebek-gebek. Gebek-gebek. Itu Call My Name. Siapa ya? itu Han So Call- Hee. Call Oh, My Name. Itu My Aku nonton Name. itu. Your Name gila Tapi sih. kan belum sama-sama name. Oh iya sih ada sama-sama name-nya Iya sih. sih. Kalau Free Run itu ceritanya tuh kayak Slice ada of life. slice of life gitu, kayak petualangan, kita suka Petualangan petualangan. Gila, tapi gila. menenangkan tentang Gila. penyihir tapi dia sebenarnya kuat banget. Dia bisa bisa menyembunyikan mananya. Kalau dia ternyata dia paling kuat dan Iya si dia nyembunyiin mana ya? petua. Mana gua mana ya? Mana sumpah tadi baru mau gitu. Mana gitu. Tapi cukuplah kita bahas hobi kita. Oke. Kalau Tasya apa sih hobinya? Dengerin kalian aja sih udah cukup. Dengerin kalian. Tapi emang orang introvert tuh karena kebanyakan di rumah, jarang keluar, jadi kita ke dalam gitu loh. Iya, kita sama maksudnya kita mengkonsumsi. kayak misalkan pacarku nih kalau nonton Heeh. itu tuh bener-bener nonton animenya tuh yang kayak bisa sampai ketiduran gitu-gitu loh, itu satu. Terus kedua kayak kalau ngulik sesuatu sama aja kayak mainan gitu-gitu tuh sama kayak kalian, makanya aku kadang suka kayak dan kalau dia Iya, main PS tipenya juga? dia main PS kalau ketemu ketemu sama orang banyak tuh bisa yang kayak minum obat gitu, Oke. paracetamol dan lain-lain karena dia merasa Pusing. energinya diambil. Oh iya banget lagi. Jadi kadang kalau misalkan ketemu sama dia tuh kayak suka gini. Nanti mau ketemu sama si ini, kamu mau ikut atau enggak? Kalau mau ikut harus kayak lu nggak boleh bete. Nah akhirnya dia tuh dikasih tahu dulu. Nah baru tuh orang introvert ini tuh bisa kayak oke gue udah persiapkan diri gue gitu kalau dia. Nah makanya pas anime ini, nah aku tuh nggak, dia tuh udah mencoba untuk Anime ini. anime ini tuh aku udah dicoba. Sumpah aku disuruh nonton berkali-kali, aku tuh cuma kayak Gak masuk ya? mungkin menurutku ya belum dapat yang tepat. Selera apa? Lo suka apa? Aku Cinta-cintaan. suka yang cinta-cintaan sama yang Your Name. Your serem. Name. Serem-serem. Bukan serem sih, tapi kayak apa ya, kayak yang jagoan-jagoan gitu deh, nggak tahu deh. Banyak Aku cuma suka Sailor Moon zaman dulu. Ya udah Spy X Family aja. Ya Itu udah lucu nanti sih, ya itu aku lucu coba sih. teman-teman, nanti aku coba. Berserk itu juga keren tuh, tapi itu gory banget. iya. Very Oke, very nanti aku dark. coba. So aku dapet karakter waktu itu di film, bentukannya katanya ada kayak apa ya itu? Aduh nggak tahu deh, Givina yang ngomong soalnya. Aku Main kayak film terus dapat karakter yang karakter mirip kan di bentukannya anime. tuh kita tuh kayak emang penjahat-penjahat gitu kan. Nah bentuknya tuh mirip sama si anime ini. Tapi nggak tahu si anime yang mana gitu. Yang mana? Oke. Nah kalau cowok kamu tuh suka ngajak ke event-event kayak gitu-gitu nggak? Enggak. Dulu aku punya mantan yang kayak gitu. Ke Toys apa ya? Comic-Con gitu-gitu. Comic-Con. Terus aku pernah diikut. Oke, gila mahal-mahal banget. Gak ada sih gue keluarin duit gini. Tapi kalau yang sekarang aku jadi bisa lebih ke pacarku, itu tuh lebih ke game-game kayak misalkan aku tuh kemarin Switch. Terus aku Main emang Switch bareng? Main Overcooked. Oh, Overcooked lucu. Itu lucu. Itu berantem. Kayak kita pasti berantem. Ujungnya ribut deh. Overcooked, Mario Kart. Mario Bros, Jambore, terus sama aku lagi main Hogwarts. Hogwarts Karena aku Legacy. suka Tapi itu sendiri itu? sendiri.
Maksudnya nggak Nggak sama berdua. pacar Kalau kan? yang suka yang main sendiri tuh paling yang kayak Mario Bros gitu-gitu Kalau sama berdua. kalau berdua baru yang Overcooked. Oh, Karena oke. kan kita pengen berantem aja gitu. Hogwarts Legacy bagus kok, Iya bagus. kan, seru Bisa, banget. dia Aku bisa bikin direkrut ini. Bisa sebenarnya. Bisa. Karena aku bikin nama sendiri, aku apa nyari chat GPT yang artinya gini, yang mendekati Taskia namanya apa, Ih, sama terus yang lagi. kayak dia harus Oh ini. iya lagi sama, iya. Namanya Tarin Flameheart. Oh, ini suruh ChatGPT bikin anagram nama lo. Oh iya, Jadi nama kita diacak. Kalau gue pakai nama cewek tuh itu, siapa yang nama gue ya? Raditya Dika. Iya nama gue. Tapi diacak tuh jadi siapa? Dita siapa gitu. Dita Oke, Arka nanti aku siapa? akan gitu. mencoba. Tapi gua kan pakai aku selesaiin ini dulu. Terus Si Tarin muka ini. gue bikin jadi cewek. Iya, aku juga karena aku sebenarnya asli lagi ada poni. Jadi itu bentuknya ada poni. Cowok Sama. tapi? Cewek Oh, lah. cewek. Maksudnya gimana sih? Tapi emang Gue kalau laki. cowok itu Iya, kalau kan game gue jadi seneng cewek. jadi cewek. Oh iya, kalau aku Iya, lebih suka. Aku karakter sisi perempuan cewek. itu aku tetap ada. Jadi kayak tetap mendandani. Ih seru banget. Paling lucu sih kalau kan hari Minggu ada pameran Pokemon nih. Ketemu cowok lo di situ sih kocak sih. Pacarku minta Pokemon Tamagotchi. Tamagotchi Pokemon. Kan aku beli Tamagotchi. Iya. Aku lagi mencoba ini. ngurusin. Terus dia bilang kayak, kok aku gak dibeliin? Aku kan juga mau yang Pokemon. Terus apa? Ih, gila kali loh itu harganya sejutaan. Gitu. Sampai muntah ya. Karena menurutku belum dia mati. Kita ngurusin dia mati. Kemarin udah mati sekali dia. Aku riset lagi. Sama Anissa juga, istri gue juga lagi ngurus Pokemon. No. Nah ini di film kan ketemu lagi. Obrolan pertama kalian apa ingat gak? Ini pas reading kah atau? Apa ya? Tapi dia langsung berisik kayak, Mbak gitu. Apa ya? Kamu nyebut apa ya? Aku langsung bahas skenario lagi. Iya. Tapi dia benar-benar pertama tuh pekerja ya. Langsung, tapi langsung pertama tuh kerjaan dia ya nih langsung bahas. maksudnya bukan yang kayak kaku lagi gitu loh. Maksudnya kan kadang ada orang gak ketemu 12 tahun kemudian. 12 tahun loh itu. Itu kaku kan. Nah, dia tuh gak kaku sama sekali. Terus langsung bisa ngobrol. Kita menurutku tuh ngatur chemistry-nya juga gak susah. Oke. Nah ini kan film horor ya ala Seroban. Boleh ceritain dikit gak ini ceritanya apa? Gue sih udah nonton trailernya. Coba dari Michelle gimana? Ceritanya sama apa? Alas Roban ini Kak, kalau di filmnya ini sebenarnya kompilasi dari kisah-kisah nyata yang diceritain sama banyak orang nih tentang perjalanan mereka selama ngelewatin Alas Roban, pantangan-pantangan yang ternyata mereka langgar. Kita kompilasiin, dirapihin jadi satu film, dimulai dari kisah keluarga kecil antara Ibu Nursita sama anaknya Gendis yang tunanetra, lalu mereka memaksa untuk lewat jalan Alas Roban pada malam hari, sehingga timbul tragedi-tragedi yang juga dialamin sama warga-warga sekitar, terus kita filmkan. Cerita-cerita ini udah kompilasi. Benar. Yang kompilasi penulisnya kah atau ada yang Dari penulisnya. Jadi kayak misalkan di Alas Roban itu kan katanya ada yang bilang gak boleh nengok ke belakang gitu. Terus kayak ada monyet putih, ada warung gaib, ada apa Macan sih? juga. Macan gitu-gitu tuh. Nah dikompilasiin, divisualisasikan di film ini gitu. Oh semua mitos-mitos soal Mitos-mitosnya. Alas Roban. Bener. Tapi ceritanya bukan bentuk kompilasi dong. Ceritanya ada Bukan. satu cerita Dirangkai utuh di satu kan? Kalau cerita itu utuh. album namanya. Itu namanya IG story dikumpulin. IG story itu Ada ini, ada ini. Enggak sih, jadi kita dibikin lebih ada dramanya juga di situ gitu kan. Ini kan sebenarnya kenapa Sita itu ke Semarang karena kan Sita. yang diperanin sama Michelle kan dia memang mau kerja sekaligus pengen anaknya itu sembuh gitu, matanya bisa dioperasi. Dioperasi. Oke. Mungkin karena keterburu-buruannya dia takut ABC jadinya malah melanggar jalan itu yang sebenarnya emang nggak boleh karena ada sempilan dialognya tuh kalau nggak salah yang kayak yakin mau jam segini gitu, dia bilang kayak ayo Pak harus cabut gitu. Oke, jadi artinya di dunia nyata Alas Roban pun kalau malam ditutup. Nggak ditutup, Oh, boleh nggak ditutup. lewat tapi monggo silahkan kalau mau menanggung Kalau lo resikonya berani ya monggo gitu. silahkan gitu. Kadang kan ada orang-orang Serem yang juga kayak ya. ngerasanya itu biasa aja gitu. Berarti ketika malam sebenarnya kalau ada yang lewat aja ya. Lewat Nanti aja. begitu ada resiko apa ya urusan lu lah. Mau ada Iya. kejadian mistis, mau kecelakaan. Betul, makanya kadang tuh kalau lewat situ banyak yang bilang kayak banyak yang teriak-teriak di jurangnya minta tolong atau apa, banyak serem bangkai-bangkai mobil dan motor yang nggak mungkin diambil juga gitu. Oke, itu karakternya Michelle. Karakter Taskia apa? Karakterku ini sepupunya Michelle yang emang ditinggal sama suaminya ke luar kota, terus jadi hidupnya tuh nggak apa ya sepi. Akhirnya mereka datang. Nah
Tika ini yang selalu akhirnya menemani kehidupannya kehidupannya si Tika ini akhirnya selalu nemenin kehidupannya Tika dan Gendis yang diperanin sama Farah selama ada di Semarang. Yang jembatan antara dia percaya dan tidak tentang hal gaib. Jadi dia masih mencoba untuk berpikir jernih dulu, logis gitu. Tapi sebenarnya dia tuh tahu di dalam hatinya dia tahu kalau ini tuh kayaknya ada sesuatu. Sama Alas Roban juga gitu. Berarti kalian sama-sama mengarungi Alas Roban itu ya berdua ya? Lebih banyak tapi Michelle. Nah tapi begitu pertama kali terima skrip, kalian udah familiar kah sama Alas Roban? Pernah dengar atau? Aku udah pernah dengar lama Kak, karena dulu dari 2014 tuh aku udah mulai roadshow film tuh jalan darat ya, lintas kota naik mobil tapi udah ada tol. Tapi kita sempat dikasih tahu, aduh tolnya macet, ada sih jalan lain Alas Roban. Aduh tapi jangan deh mbak. Pada kayak gitu. Pada bilang kayak gitu. Itu dari dulu banget. Makanya sekarang dapat judul loh. Kok judulnya Alas Roban sih? Terus kayak nggak syuting di Alas Roban karena nggak mungkin kali ya. Terus kayak ya bahaya nggak sih? Masih bahaya banget karena kental banget nogisnya Kak. Tiba-tiba ternyata memang tetap pada nekat syuting di sana ya. Wah ini syutingnya di Alas Roban beneran? Iya bener Kak. Jadi sebelum kita mulai syuting tuh aku gak biasa banget lihat ada sajen. Disclaimer, aku tuh orang yang kurang terlalu into sama kayak kesurupan, sama mistis-mistis gitu. Iya, aku pokoknya sholat ngaji selesai masalah. Dia penakut tingkat nasional. Padahal penakut. Kalau aku antar kota, kalau dia udah nasional. Tapi gak percaya Kia, karena gak pernah lihat yang kayak orang kesurupan banget. Nanti dikasih lihat. Gak pernah lihat. Iya. Aku lihat beberapa kali sih. Oh iya. Beberapa kali ya. Terus. Anyway, aku nggak kurang percaya. Jadi aku kaget kok serius banget sih sebelum mulai syuting tuh kayak sajen, terus kuncennya kita banyak banget. Yang jagain pas proses syuting di Alas Roban tuh dijagain pemain, kru pun bahkan diawasin untuk tidak melanggar yang pantangan-pantangan selama di Alas Roban. Menurutku kayak, ini horor pertamaku. Aku baru tahu ternyata horor tuh segitunya ya, kayak sedetail dan seberhati-hati itu. Ternyata kesurupan itu berbahaya ya. Betul. Aku tuh baru tahu. Sih. Kalau lagi naik halilintar kesurupan sih lumayan bahaya sih bisa. Iya lagi gitu. Orang pada ini kan nggak pegangan nanti. Dia tuh selalu kalau nyantain orang kesurupan gini, gitu. Karena aku lihat Kia acting, action, dia langsung, beneran gak tuh? Aku takut kan? Dia tuh penakut banget, sumpah. Itu referensi dari mana kesurupannya? Aku nggak tahu lagi. Aku tuh kadang suka karena aku emang dari dulu tuh suka sama YouTube kayak Diari Misteri Sarah, Jurnal Risa gitu-gitu. Kadang tuh aku riset lewat situ. Terus bahkan kadang suka ngobrol sama family friend yang emang sama kayak Diari Misteri Sarah, tapi emang ya nggak dipakein YouTubean aja gitu. Pernah menelusuri juga? Pernah aku. Lihat orang kesurupan pernah juga dong berarti? Sering dong. Paling parah gimana? Paling parah tuh aku nggak pernah paling parah yang sampai gimana sih, tapi sebenarnya standar nangis. Nangis, jerit. Terus nangis, jerit, terus yang kayak bisa yang tangannya tuh yang kayak gitu, kayak gitu-gitu. Kalau kayang-kayang gitu emang kesurupan kayang ya? Nah, aku belum sampai di titik itu tuh. Kesurupan. Nanti coba ya aku cari tahu. Kesurupan atlet gimnastik kalau nggak salah. Karena kalau kesurupan itu tuh udahannya tuh capek dan ada beberapa kayak mereka kalau udah tahu gampang kesurupan. Ada lama Kak, harus mandi dulu, harus ini dulu gitu. Aku pernah kejadian kayak gitu soalnya. Kalau waktu itu kalau di SMA 70 sih emang ada kesurupan massal. Sumpil, waktu itu. Tapi itu beneran? Itu beneran. Satu 70 sekolah loh. SMA 70. Pinter-pinter, gak mungkin bohong. Gak mungkin bohong. Apa bukannya sama bohong? Ya, siapa tahu kan, siapa tahu biar viral. Kan belum ada itu dulu. Iya benar. Kan zaman Rumusya dulu saya. Benar, oke. Zaman Jepang dulu. Tahun 2003-2002. Jadi gue anak PMR dulu. Nah jadi kalau misalnya kesurupan kan dibawanya ke pos PMR kan. Karena kan buat kita semua penyakit diobati dengan teh anget kan. Betul. Nah itu kesurupan-kesurupan dibawa. Sama minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Dikasih satu kesurupan, masih kesurupan nangis apa segala macam. Satu lagi masuk rame itu pos PMR gue. Jadi kayak asik, rame banget itu men gitu ya? Iya dong, pusing langsung minum paracetamol. Orang cabut gitu kan? Bener. Udah gitu ternyata usut punya usut di ruang PMR itu portal dunia lain yang terbuka di situ.
Nah itu aku percaya lagi. Itu till now. Oh enggak, sekarang sekarang enggak. tahu. Tapi katanya pada ya ini kan namanya juga anak SMA kan Itu kan portal kan berarti udah ada dari 2003 itu yang banyak yang tahu. portal. Portal alam nyata Oh ya dan pintu alam, ini ya. Iya. Tapi itu kan bisik-bisik anak SMA kan. Iya. Ternyata kita ngebawa si anak kesurupan itu malah justru semua anak Ngebuka. kesurupan malah ke tempat portalnya ada. Jadi makin parah, makin ramai. Sebenarnya kita juga ada portalnya di film ini. Iya. Ada cerita soal Ada portal. cerita soal portalnya juga gitu, caranya, ada ritualnya gitu-gitu. Iya, soalnya si Alas Roban itu Kak emang bener-bener dimensi lain. Makanya kenapa di kisah nyatanya ya banyak truk-truk yang tiba-tiba nyasar, tiba-tiba ada di hutan, lagi nyetir, tiba-tiba nyetir di tengah hutan. Jadi kayak pindahinnya itu banyak banget beritanya. Kayak pindah tempat. Iya, jadi kayak nyetir malam Lorong nggak waktu. nyampe-nyampe, tiba-tiba di tengah hutan. Terus nggak ada jalannya, nggak ada apa, tiba-tiba ada di tengah hutan. Itu Jadi tuh sering banget. portalnya itu bisa membawa dia ke tempat lain di Iya. mana portalnya kebuka. Bener. Disewain mahal tuh lumayan. Itu Gak usah pakai kayak visa film itu. tuh. Strangers. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, portal. Portal waktu, lorong waktu ya itu. ya. lorong waktu. Salah benar. Iya Tapi benar. kadang orang kesurupan tuh tergantung dia kesurupan apa kan. Iya. Ada yang singa nih Pak. Temen gue ada yang tiba-tiba dia diam terus yang gitu. Bisu. Enggak, dia kesurupan Fajar Set Boy. Kuku Kuku kiku gitu. Ya Allah. Jokesnya anak introvert. Jokesnya anak itu apa? Langsung masuk kategori lagi jokesnya anak introvert. Oke, terus kalau itu tadi dari Michelle ya, ternyata kaget juga syutingnya di Dallas Roban. Taskia juga baru tahu ketika mau syutingnya di Dallas Roban beneran atau emang dari reading udah ada kisi-kisi itu? Kalau aku tuh ngedenger nggak cuma Alas Roban gitu loh, ada Alas Purwo dan Oh, ada beda yang ya lain. ternyata? Beda. Alas Purwo itu kan antara Banyuwangi ya kalau nggak salah. Dan kalau yang aku tangkap tuh bentuknya sama-sama. Pasti gelap, nggak ada lampu. Terus yang bisa kalau misalkan kita berdiri di sebelah sini ketika malam hari, padahal ada orang nih di sana tapi nggak ada pencahayaan sama sekali. Itu kita bener-bener bisa nggak ngelihat sama sekali orangnya, bahkan bisa jadi cuma kedengeran suara kayak monyet-monyet itu doang gitu. Oke. Nah akhirnya baru tahulah dari film ini ternyata lebih detailnya menurutku. Kayak ada, kalau nggak salah apa sih, ada buang-buang mayat ya. Oh iya, tempat Apa, buang mayat? Buang sih. mayat. Tempat buang mayat. Terus Iya, yang kayak Kak. zaman Belanda atau Pas apa gitu-gitu. Zaman dulu kan si Alas Roban itu ada kerja rodi juga, yang Pak Dendels kan di situ tuh bikin jalanan. Oh, akrab Jadi juga tuh Pak Dendels ya. Iya, Pak jadi dia Dendels. buang mayat di situ katanya, makanya banyak tragedi-tragedi, terus banyak kecelakaan. Memang jalanannya juga berkelok. Aku wajar banget sih kalau terjadi banyak kecelakaan, Kak, gelap banget. Oke. Nah, pas tahu syuting di sana, itu juga baru tahu tuh pas lagi mau produksi. Baru Atau- tahu sih. Baru tahu. Nggak takut itu kayak kita syuting di Alas Roban beneran loh gitu. Sejujurnya kalau part aku nggak ada yang di Alas Roban. Oh, Partnya Michelle. tapi Karena kan dia yang nyebrang. bener. Kalau aku kan emang udah di Semarangnya. Setelah itu dia punya ada hal-hal aneh setelah menyeberangi Alas Menyeberangi Roban. Alas Roban. Makanya ketemu Taskia. karakter aku gitu. Berarti nggak ngalamin syuting di jalanan Nggak itu. ngalamin. Wah, dia enak banget dong. Bener. Alhamdulillah. Kamu takut dong berarti di Ya Allah, bener. Karena menurutku ya terkadang di mana aja ada gitu loh. Jadi kayak cuma di Alas Roban, cuma Alas Roban emang menurutku yang kayak urban legendnya Legendnya. gitu. Nah makanya alhamdulillah gitu. di mana aja sih ada, terutama di Alas Roban. Kalau ya kan? dia kalau aku kan percaya banget sama yang kayak gitu kan. Aku sempat mikirin kayak, aku dapat nggak ya di Alas Roban gitu. Oh ternyata Michelle ini tipenya dia tuh sebelum reading udah riset. Risetnya adalah suara kuntilanak adalah suara binatang lagi ngapain. Suara Maksudnya? Iya nih anak. Jadi kayak kalau ada kuntilanak kan suaranya identiknya kayak hihihi. Gitu. Itu tuh dia nyari. Dia bener-bener kayak enggak, itu suara tupai ya atau apa sih? Oh. Suara musang lagi Musang kawin. lagi kawin. Mencari penjelasan logis, Penjelasan logis supaya tidak takut. Pintar, introvert, Sedangkan anak aku introvert. tipe-tipenya yang kayak percaya banget lagi gitu. Apa aja ternyata penjelasannya? Kuntilanak itu musang kawin. Jadi musang birahi itu kuntilanak. Iya Kak, jadi aku sempat berkemah sebelum kita syuting Alas Roban. Dengan tujuan Tujuan supaya aku nggak asing sama yang namanya hutan, karena aku nggak pernah yang kayak tidur nginap di hutan, apalagi masuk hutan tuh nggak. gila nggak nih pernah. profesional nih gini, aktris profesional lo nyiapin diri lo. Iya, supaya aku nggak asing lagi, terus nggak gampang jatuh sakit atau apa, atau kayak gatel, gigit nyamuk atau apa. Jadi kayak aku udah tahu persiapannya harus ngapain pas syuting. Makanya kamu berkemah. Berkemah. Di mana tuh? Di Bulukumba.
Bulukumba Iya, di daerah. jauh Kak, Makassar, Sulawesi, bawah banget. Gokil sampai ke sana ya. Karena kalau yang kayak di Bogor atau apa pasti udah rame ya, hewan-hewannya nggak banyak. Kamu Jadi sengaja kayak nyari karya wisata. hewan. Kamu nyari musang. bukan, di- aku mau cari yang mirip-mirip kayak si Alas Roban ini, yang hutan yang nggak tersentuh gitu. Oh, Alas Roban tuh banyak hutan berarti ya? Alas Roban tuh hutan Kak. Oh, emang hutan. Full hutan kiri dan kanan ya, dan jurang. Jadi pohonnya itu memang tinggi banget, dari jurang naik ke atas tuh masih tinggi banget. Oke, berkemah lah kamu di Berkemah. Bulukumba. Mm-mm. Terus mempelajari yang kayak suara kuntilanak deket sama kuntilanak jauh kan katanya kayak kalau suaranya deket, deket kita berarti dia jauh. Kalau suaranya jauh berarti dia deket kita. Konon katanya begitu. Tiba-tiba lah, itu kok ada kresek-kresek suara apa? Ya, Aduh, males gue. kayak gitu Kak. Aku kayak Sama banget ya. Allahu Akbar. Aku langsung baca doa kunut. Loh kok doa kunut ya? Itu doa subuh kan. Karena apa aja yang keluar. Refleks. Kayak Allahumma dini fiman hadai wa afini. Tar dulu. Itu suara, untung salah satu dari teman kita. Itu suara, enggak, itu musang. Ayo kita keluar musang. Tendanya juga tenda rada-rada gede sih Kak. Cukup lah. Oh iya musang. Oke, Google. Cari di TikTok. Oh iya benar ini musang. Terus kresek-kresek kita tahu ada yang lari-lari. Oh itu musang. Terus malamnya lagi ada suara rusa Macan Kak. tidur. Bukan. Macan tidur mah. Rusa. Oh ya, nggak ada Ngorok suara dong. ya? Iya. Rusa. Mereka kan nokturnal. Jadi suaranya tuh kayak gundurwo jalan. Oh, gitu yang kayak serem banget Kak. Ternyata rusa. Kok kamu tahu itu rusa? Iya aku deg-degan deh. Soalnya Kamu tahu rusa dari mana? kita lihat di sana tuh ada gresek gitu. Kalau itu genderuwo? Enggak Kak, bener kok. Oh iya, oke. Iya. Percaya. Iya. Terus. Ini yang meyakinkan diri ya. Sumpah, itu rusa kok. Oke, rusa. Karena mereka Rusa. kan nokturnal. Betul, rusa. Itu rusa. Genderuwo Aku juga yakin. nokturnal kan. Oke, terus. Pokoknya dia gitu-gitu dia. Karena dia nyari anaknya. Oh, rusa Dan- nyari anaknya. Betul, dan hewan-hewan yang ada di situ memang rusa jantan, rusa besar yang kayak sayap gitu dia tanduknya sama kayak musang-musang gitu-gitu sama babi hutan. Jadi aku udah tahu ini suara bukan gundurwo kali selama ini yang orang-orang pikir hahaha gitu. Jadi Oke. pas aku hari pertama reading aku pede. Oke, gitu. karena abis itu suara babi nggak ada. Babi gitu-gitu Aku bakal doang kan. setia kok. Aku bakal. Oh nggak, bukan itu suaranya. Itu anjing gak sih? Terus kamu hasil perkemahan itu selain kamu tahu soal suara, kamu apa yang kamu dapetin soal persiapan ke Alas Roban? Gara-gara kemah kamu tahu apa? Ya bekalnya aku lebih pede aja. Kalau aku ke hutan aku udah tahu. Karena kan aku campingnya juga bawa asisten aku kan. Jadi dia udah catat-catat. Kira-kira nanti kita apa Mana ya Kak? asistennya? Itu. Berarti dia yang terjebak sebenarnya kan? Coba jujur ya, menurut lu rusa bukan itu? Lo kalau kayak gitu karena nanti takut gak digaji aja deh. Karena lu Aku nggak lihat. Dari sore kita bikin tenda. kamu lihat rusanya berarti? Ya. Dipaksa untuk percaya dia. Berarti rusa itu dekat kalian kan? Enggak Kak, jadi emang bergema jauh? suaranya. Oh bergema. Kamu nggak takut sama sekali ikut dia? Wah keren. Kak, dia itu selalu bawa garam, terus air mineral, garam, disemprotkin ke ban mobil katanya biar setan yang nggak ngikutin mobil. Dia lebih klinik. Dia lebih ke car wash sih sebenarnya. Dia ke karwos. Biar gak ada lintah kan. Air garam siram ke ban mobil itu dia. Hanya berdua kemahnya. Enggak, Atau ada teman kita pemandu yang lain. atau teman. Ada teman kita yang lain 2 orang lagi ya. Seru nggak sih kemah di sana? Oke sih Kak, cuman aku nggak bisa kalau nggak ada lampu ternyata. Oke. Kalau masih kayak remang-remang gitu nggak bisa Itu banget. gelap banget ya. Iyalah Kak, pasti seadanya. Thank you. Dan dingin banget gitu-gitunya ya. Thank you. Aduh seru deh. Nggak tertarik ini camping-camping Enggak, juga. thank you. Enggak ya, makasih ya. Satu gue mikirin itu pipis dan pope di mana? Ada. Oh ada tempatnya. Enggak Itu yang kayak tenda glamping kecil. kali. Iya kayak gitulah, orang kita prepare banget kok. Glamping itu bukan yang Oh, gitu-gitu glamping. banget. Kita prepare Maksudnya banget. bukan glamping yang kalau glamping kan zaman sekarang kan yang benar-benar udah ada kamar Heboh. mandi di dalam kan. Kayaknya ini yang kayak aku pernah di daerah Bandung
ada yang kayak campingnya emang bener camping, bentuk camping gitu, tapi ada kamar bukan mandi. bukan cabin gitu kan? Bukan cabin. Jadi iya. kita tetap nge-build si tendanya, tapi emang ada kamar mandi. Ini ada kamar mandinya? Ada. Oh, kamar mandi bener kamar mandi, bukan di tanah gitu? Kayak ya seadanya. Gue mikirin itu di tanah. Tanah Iya, bolongin nggak? Enggak Kak, ini kayak memang ya udah disiapin aja lah. Apa saya ada toilet jongkoknya dan toilet duduknya gitu? Kayak iya, heeh. Kayak iya, ini apa deh kayak iya? Kayaknya ini deh, kayaknya bisa jadi yang udah kayak disiapin ya. Kayak iya udah Ya, kayak udah jadi tuh dibuletin sore, gitu. jadi tuh Dibuletin. orang-orangnya tuh udah pada ke situ semua. Jadi kita udah hire orang untuk kayak jadi udah rata tempatnya, udah PW gitu. Oh, berarti bener. Enggak yang setengah mati. Kayak kalau misalkan di lokasi syuting udah terpaksa banget kan dibikinin bulat doang gitu. Kadang aku suka mikir, ini cuma bisa pipis kalau tiba-tiba kita lagi kepengen bingung. Iya, benar-benar. Itu Iya. skum laila itu tadi bingung. Oke Yang lah, itu oke yang- lah si toilet itu. Yang di Alas Roban berarti toiletnya di mana? Bus. Ada bis yang ada toiletnya? Ada bis itu Kayak toilet. karavan gitu. Iya, jadi bisnya Oh. itu ada 4 kamar toilet ya. Iya. Oke. Nah yang pemeran perempuan cewek di trailernya tuh ngilu gue ngelihatnya dia nusukin palanya pakai apa itu anjir gue si nggak bisa Farah gue bocil. nggak bisa gue ngeliat Bocil itu. kematian kita. Bocil kematian. Tapi Oh, emang sebenarnya film ini udah janji nggak terlalu gore ya. Heeh. Horor yang tidak gore. Namun ternyata kita nggak pernah tahu jadinya gimana. Pas syuting gore nggak? Ibu sutradara kita tidak bisa menahan kayak cerot gitu ya. Pas syuting nggak tahu sih, seingatku sih nggak segitu gore-nya ya. Gore. Gore ya? Soalnya gue lagi nonton kan baru tadi pagi kan sambil nonton tiba-tiba tanah kecil cerot gitu, ya Allah nusuk palanya sendiri dong. Iya, mata kalau nggak salah itu. Aduh dijelasin lagi mata. Mata Aduh. karena kan dia buta Kak. Terus kayak mungkin dia marah sama ibunya. Ibu nggak sayang sama aku karena Cerot aku buta. gitu. Gitu. Sedih banget. Tapi sebenarnya sedih. Sedih Nggak banget Kak. Tapi cerotnya itu loh tadi bikin Ya gimana dong. ya masa Itu jualan masa kuku kita. kikuk masa gitu. Kuku lama tapi belum nangis aja gitu-gitu dulu. Gimana syuting sama anak kecil itu susah nggak? Kan banyak adegan malam, ngantuk kah dia atau? Dia nggak rewel ya, Nggak rewel. menyenangkan ya, menyenangkan banget. Kita udah tahu caranya dia biar happy. Gimana cara biar dia happy? Ada pokoknya di handphone gue tuh semuanya isi dia joget deh kayaknya. Ya jadi kayak dia tuh paling jadi lucu. Kita pasang dangdut karena kita suka ngelihat dia kalau lagi joget dangdut ya. Oh dia suka apa koplo-koplo gitu? Enggak kayak apa gara-gara sebotol yang gitu loh. Oh iya. Dia tuh kita tuh suka Ketul ngeliatin dia banget, kayak set gitu. Wah Itu lagunya gara-gara sebotol. iya gara-gara sebotol Terus kayak minuman gini. itu kan. Terus sebelumnya kita pasangnya K-pop masih Oke. boleh. Pas kita gara-gara sebotol minuman itu dong gitu. Terus dia diem tapi langsung nengok gini takut sama ibunya. Oh boleh nggak mah? Boleh nggak mah? Terus kita bilang tante sekali aja Ya Allah. biar anaknya juga seneng kitanya seneng. Karena kan pasti udah malamin kita ngantuk juga kan. Akhirnya gitu. semangat dia joget Semangat dia. banget. Oh dia suka dangdut. Suka itu Oh, doang. I see. Sebenarnya karena mungkin TikTok kali ya. Iya. Ya udah kita paling diajakin TikTok dan anak ini tuh menurutku gak rewel sih. Bener-bener fun banget buat diajak kerja sama gitu. Apalagi dengan karakter dia yang menurutku gak mudah gitu. Pakai soft lens dia. Oh iya gue lihat juga tuh soft agak lens coklat putih. gitu kan. Putih ya? Lucunya kamu gak mau tidur dulu kan ini kan ibu ratu tidur kan. Oh tidur mulu. Kamu gak mau tidur tuh kayak si ibu gitu kan. Enggak deh. Aku males buka soft lens-nya lagi. Ya gak apa-apa pakai aja pas tidur gitu. Aku takut nanti soft lens-nya kembali ke belakang. Aduh parnoan juga nih Nggak, tapi anak. bisa tahu itu. Iya bisa Bisa sih. nyangkut ke belakang gitu. Cuman dia nggak bisa Cuma lihat kasihan tuh. dia maksudnya. Dia tuh tahu kalau ada proses buka tutupnya itu. Jadi Iya. kayak aku pengen tidur. Ujung-ujungnya kayaknya udah mulai hari-hari terakhir dia udah Hajar bodoh aja kan. amat kan. Jadi? Udah tidur di pahanya dia. Ada tuh fotonya tapi gini tetap. Ya Matanya Allah. terbuka. Kayak mata anak nakal kalau tidur tuh kan dibilangnya kan Dengan kalau- soft lens enggak? Dengan soft Dengan lens. soft lens. Ya udah kasihan tapi ya udah. Tapi ya untung inilah ya lancar ya. Berapa Lancar. hari syutingnya? Kita sekitar sebulan ya. Wow lama banget. Alas robannya berapa lama? Alas robannya semingguan. Iya Anjir, semingguan. seminggu di alas roban bro. Itu nginep di mana? Aku di Semarang. Jadi Semuanya di pada nginep Semarang. Alas Roban itu ke syuting di Alas Roban habis itu Semarang. Alas Iya. Roban Semarang gitu. 45 menit kok Kak perjalanan. Oh karena di ujung-ujungnya ya nggak usah terlalu gimana dalam-dalam banget ya. Jadi kita syutingnya biasanya mulainya dari depan dulu, nanti ke tengah, udah mulai maghrib ting, baru balik lagi ke awal.
Makanya kenapa ada kita syuting di Jakarta juga, karena memang ada beberapa adegan golden yang nggak mungkin dilakukan Nggak di mungkin Alas dilakukan di Roban Alas karena Roban. pasti wah bisa kesurupan massal kedua kayaknya. Nah, Oh iya. Amit-amit, Iya. Coy. astagfirullahaladzim. Karena kayak ngundang ya. Karena kayak ngundang Karena kita soalnya pas syuting juga ada satu momen di mana ritual itu dilakukan ketika kita lagi satu suro. Kan katanya satu suro itu kan sebenarnya kita nggak boleh kerja, nggak boleh berkendaraan, nggak boleh ngapa-ngapain nggak tuh. boleh kemana-mana. Tapi, gitu. Tapi jadwal syuting kan gitu. heeh. Nah, aku tuh tadinya awalnya nggak tahu kalau hari itu kita syuting itu satu suro. Oke. Tapi kok aku bingung, beberapa kru tuh ada yang pakai kain. Heeh. Kok nih orang pakai kain gitu. Oh, ternyata dia bilang, "Kak, ini lagi satu suro loh, Kak," gitu. Hah. Nah, aku inget kenapa aku inget satu suro tuh nggak boleh kerja, nggak boleh perjalanan jauh karena almarhum kakekku tuh meninggal pas satu suro lagi perjalanan di tol gitu. Di Jadi tol kayak lagi? di tol. Jadi kayak oh gitu. Nah, kita syuting ritual itu tuh 2 hari. Heeh. Hari pertama doang kan yang satu suro, tapi nggak tahu kenapa itu rasanya lebih sakral dan magis gitu. Di hari yang kedua. Di hari yang pertama. Di hari pertama, oke. Itu hari satu suronya, Oh, malam satu tanggal suro. 1 suronya. Ritualnya ngapain? Ritualnya emang ada gamelan, ada Astaga, beneran itu di Beneran, satu suro di lu bener bikin beneran. begituan? Ada gamelan, ada wayang kulit, ada tarian, ada beberapa mantra-mantra, terus ada kayak adegannya itu juga emang lagi intens banget gitu antara semuanya gitu. Ya udah kita kok pas besoknya kita syuting gak semagis kemarin ya gitu. Situasinya ya, rasa yang kita ini. Iya, Kalau feel-nya. kita syutingnya di hari kedua sebenarnya ya tetap continuity, tetap semuanya rasanya tetap ada, tapi magisnya tuh yang kita rasain di hari pertama tuh beda gitu. Aura ininya, Aura-auranya, vibe dari vibe-nya. areanya itu ya. Oke, kalau kamu sendiri katanya ngalamin momen horor juga tuh, sampai sakit apa segala macam tau kan? oh iya kak, aku Iya lagi. Kenapa tuh? aku nggak tahu aku sakit apa kak. Hah, maksudnya? Iya. Sampai aku tuh hampir ke Pineng karena aku udah 5 hari di rumah sakit, akhirnya Taskia datang. Di syuting nih? Setelah Dia- syuting. Oh, setelah syuting. Iya, setelah Udah syuting bungkus. sebelum Udah kita bungkus. berangkat ke Alas Roban. Oke. Hah? Gimana? Jadi aku jatuh sakit, kita break dulu. Lalu setelah aku sembuh, baru nggak lama dari situ kita baru berangkat ke Alas Roban. Oh, artinya belum bungkus kan? Masih di tengah syuting. Oke. Pas syuting sakit terus? Jatuh sakit kak, masuk rumah sakit. Pokoknya arah-arahannya ini kalau nggak gejala tipes, aku DBD biasa lah ya. Tapi aku nggak pernah seumur hidup masuk rumah sakit. Nah ini sampai rawat inap 5 hari itu udah cek lab, udah cek darah apa masih bilang kayak nggak ada sakitnya. Oh iya? Nggak tahu apa. Nggak ada di darah gitu. segala macam, nggak ada infeksi, nggak ada apa? Kak, nggak ada. Aku sampai yang kayak di telepon dokter riset, kok nggak pulang-pulang? Aku coba cek ya, bacain. Ini kayaknya nggak mengerucut apa-apa. Kamu ke Pineng aja. Daripada di Jakarta terus nggak jelas yang kayak nanti disuruh cek lagi, udah cek Karena ulang. kalau DBD itu kan ada penandanya tuh si virusnya dicek darah. Betul. Karena kemarin kita satu keluarga sakit semua. Jadi kita cek semua. Kalau DBD ada penandanya. Kalau tipes, aku kena tipes kemarin. Itu si sel darah putihnya atau apanya tuh ada penanda bakterinya ada gitu. Nah kamu nggak ada. Nggak ada apa-apa. Padahal dibilangnya gejala tipes atau DBD antara dua Iya, itu. kalau gejalanya ya kak, soalnya mulai maghrib, Isa itu udah menggigil habis itu kayak hampir step yang kayak badan panas banget gitu loh kak. Dokternya, susternya selalu ngecek tiap malam atau apa, asisten aku tidur katanya Lebih nyenyak dari kamu, kurang ajar. Bangun jam 12, jam setengah 2 sama jam 5 subuh baru tidur. Wih, Aku tuh, asisten iya. gokil. Dia Jam berapa sampai bangun dia catet. tahu, Dia mantap. sampai hubungin bunda aku setiap jam 2 malam tuh aku kebangun terus. Jam 2 malam kebangun. Karena Iya. emang pas dia sakit pun bukan karena mukanya rada beda gitu loh auranya. Aku juga lihat Iya. foto-foto BTS-nya. Foto-foto Kayak Yang bukan pas lagi bener. syuting juga. Iya, Mukanya Aduh, kayak bener gak sih nih Sumpah. beneran? Iya, aneh Kak. banget. Hampir mirip kayak waktu itu kan kita pas aku kesini pertama kali Luna cerita tentang Iya, Luna, mukanya mukanya. beda. Ini nggak separah yang itu, tapi kita bisa ngelihat nih ada nih anak nih ya sakit sih, tapi kayak auranya aneh gitu. Jadi sakitnya itu demamnya hanya pas sore. Menggigilnya pas sore ke malam. aku pagi tuh yang kayak excited banget kayak ih makan apa hari ini, pilih-pilih. Aku mau ini, mau ini deh. Tapi kalau udah masuk sholat maghrib Isya itu udah mulai yang kayak
aku mati aja deh gitu-gitu, yang kayak ngapain lagi aku hidup, apalagi tujuan aku kayak tiba-tiba Oh, kena mentalnya juga tuh? Iya, tiba-tiba ngerasa quarter life crisis gitu Kak. Oh, Tiba-tiba iya, kayak apalagi ya? Selama 5 hari itu? Iya Kak, di rumah sakit tuh kayak kebengong-bengong, kayak aku ngapain lagi ya? Kayaknya semuanya udah. Satu-satunya hidup aku tujuannya berguna untuk orang lain. Kayaknya sejauh ini cukup berguna. Ya udah cukup kali ya, gitu-gitu terus. Selama 5 hari itu, aku kayak hidup dan mati itu. Rasanya ya, mungkin orang ngeliatnya kayak hehe masih main Instagram, hehe. Enggak sebenarnya. Sebenarnya aku nggak tahu lagi, aku mau ngapain lagi. Dan itu nggak pernah kamu pikirin dan rasain seumur hidup sebelum syuting film pun nggak pernah ya? Enggak Kak, cita-cita aku banyak banget. Aku mau tinggal di Jepang, mau beli rumah kayak Nobita, banyak banget yang aku mau lakuin. Sekarang kayak aku udah selesai gitu. Di pas sakit itu kan? Iya, pas sakit itu aku baru ngerasa kayak Nggak ternyata perlu yang lah. aku inginkan dulu semuanya aku achieve, aku udah selesai. Jadi kayaknya. ngapain lagi aku di dunia gitu? Aku tuh bener-bener yang kayak sampai minta dokter, dok gak bisa tidur, tolong. Jadi obat infusnya pasti disuntik obat tidur. Kayak tolong, aku capek, tolong Iya, aku jadi capek. jadi kayak kenapa gue ada di dunia ini? Karena semua Iya, yang Kak. gue iniin udah tercapai gitu Iya, kan? kenapa? Iya, kok masih ada? Kalau kita masih ada di dunia ini berarti masih ada gunanya kan buat orang lain, atau masih ada gunanya buat alam. Tapi kayak apalagi ya gunanya Kan udah semua apa ya? gitu. Iya, tiba-tiba tuh kayak questioning itu. Selama di rumah sakit tuh bahagianya tuh pas bangun doang, karena makanannya enak-enak lah, kayak Dharma Wisata, diperhatikan, disayangi gitu-gitu. Pas malam baru itu. Pas malam dar lagi yang kayak aku nggak mau pegang HP, nggak mau apa-apa. Kak, ini bales nggak? Kak, ini ada yang serem kirim sih. buka nggak? Kayak gitu. Aku ngerasain. Menggigilnya jam berapa? Menggigilnya jam 12-an itu udah yang kayak demam tinggi lagi, ulang lagi yang kayak Dan di darah aman. dicek hasil besok darah? pagi aman Aneh lagi banget. Kak, aku sehat lagi pas pagi, sehat ya? lagi yang kayak hahaha gitu, yang kayak wah hidup aku menyenangkan, alhamdulillah, makasih ya Allah. Dan kita gitu. datang pas ke tempatnya dia tuh malah dia lagi happy-happynya masih jenguk. lagi pas jenguk. Iya kan siang. Udah bukan yang lemesnya gitu loh. Itu kan Itu datang siang, siang. tapi kita habis itu sambil dibantuin dia juga didoa-doain kan. Ya Nah udah, abis itu baru Kalau Selesai. seroban hilang. Enggak. baru lumayan Mereka enakan lah. datang enakan besoknya malam udah nggak menggigil lagi, besok malam nggak menggigil lagi, pulang. Itu pas mereka datang. Kangen sama sahabat. Iya. Ya. Kangen Serasa sama kayak, kangen sama sana orang yang loh. ekstrovert. Ini tempat-tempat Iya, gua. Iya. Awas Iya, gitu. butuh perhatian lebih. Butuh perhatian. Oh tapi itu bingung sih. Ya Itu maksudnya percaya nggak bingung. percaya ya. Itu Karena kan bingung. pas lagi prep juga ya. Apa udah syuting sih? Itu udah syuting udah Kak. Jadi syuting. aku tuh Syuting seperti tapi masih ada sisaan. masih ada sisaan yang Kalas Roban itu. Berarti Jadi belum sebelumnya Kalas Roban. pernah Karas Roban sebelumnya nggak? Belum, Nggak. Oh, malahan. baru Jadi mau. ternyata daerah-daerah yang kita pikir lebih aman dari Alas Betul. Roban justru Mungkin ada apa-apanya. nggak kalah Apa-apa mencekam. juga. Karena kan balik lagi kalau kayak gitu-gitu tuh mungkin badannya Michelle juga lagi nggak fit banget kan. Ya dia main masuk aja kayak Assalamualaikum gitu. Sepi nih Gundam semua. Mantep nih tempat gitu. Bisa nih gue tinggalin satu gitu kan. Tapi kan- coba Gundamnya gitu. gitu. Gundam nggak gitu sih. Nggak gitu ya. Gundam itu boneka ya. Aku bukan boneka ya. Terus Tapi kan Taskia udah banyak banget main film horor ya. Bedanya apa nih Alas Roban nih dibanding project-project sebelumnya? kalau aku buat pribadi, aku belum pernah ngambil tentang si Alas Robannya ini gitu. Oke. Biasanya kan kita selalu syuting di tempat itu tempatnya angker, tapi nggak dibahas tentang tempatnya gitu. Oke. Kalau ini kan kita benar-benar dibahas gitu. Jadi biar nanti yang nonton yang kira-kira akan melewati tempat itu akan lebih berhati-hati. Itu satu. Terus kedua, memang tujuanku salah satunya karena aku tuh penasaran banget di direct sama director perempuan. Karena aku belum pernah ya? Belum. Oke. Dulu tuh sekalinya pernah dapet pasti tandeman gitu. Ada 2 orang, ada cewek cowok gitu. Ceweknya megang drama, cowoknya megang action gitu. Oke. Tapi ini tuh bener-bener pure kan disutradarain sama Bu Hadra. Dan menurutku Bu Hadra itu di horornya dia dapat banget, di dramanya juga dapat. Nah menurutku ini adalah penggabungan antara 2 itu juga gitu. Oke, kalau Michelle gimana dibanding project-project sebelumnya nih bedanya apa nih? Alas Roban ini selain sakit. Ini horor pertamaku Kak. Oh justru horor pertama. Oke. Sebelumnya nggak pernah senekat ini, tapi kayak Oh, aku nekat? pikir, iya, aku juga bingung kenapa. Aku nyesel pas udah, maksudnya pas udah tahu kalau ternyata dunia
syuting horor Indonesia tuh bener-bener yang kayak di mana tempat horor di situ kita datengin. Di mana hal yang paling horornya di situ kita lakukan reka adegan. Contoh warung gaibnya Alas Roban tuh terkenal banget. Kita reka adegan bikin warung gaib. Terus kayak monyet putih yang katanya digadang-gadang kalau lihat itu ya kecelakaan, tragedi dan lain sebagainya, ya itu kita Kita hadirkan, kita harus lihat. Iya. Menurut aku kayak kenapa menjemput bola, kenapa menyiksa, kenapa YOLO kenapa, aja ya, YOLO. Iya, kenapa why gitu. Tapi karena aku pitchingnya di awal dibilang ini film ibu dan anak, aku langsung mau Kak. Kayak oh iya, ini film ibu dan anak. Iya Michelle, ini perjuangan ibunya digaris keraskan banget untuk anaknya. Hah? Serius? Iya, tahun 90-an ini perjuangan ibunya jadi sangat sulit. Nggak seperti ibu-ibu sekarang kan, banyak bantuan, banyak apa. Terus aku pikir, aku mau banget, teman-teman aku udah jadi ibu semua kan. Tinggal, Aku belum. Iya, tinggal kamu. Sial. Waduh, Terus tunjukkan nih kayaknya. Heeh. Kamu juga. Iya. Aku juga belum jadi Iya, ibu makanya. Ya kamu jadi bapak. Iya, Jadi betul. bapak. Iya, tapi aku ngerasain kayak Iya. udah nggak bisa ketemu lagi atau apa, ketemunya susah. Jadi aku pengen juga lah ngerasain kayak mereka sesibuk apa dan seribu apa sih tiba-tiba ada seorang anak yang tiba-tiba jadi dunia kita shifting Bergantung. Shifting yang kita punya tadinya dunia aku adalah Gundamku, sekarang duniaku adalah anakku. Loh kok bisa gitu. Aku pengen ngerasain hal itu tuh. Tapi masih bisa kok Kayak- main Gundam ada anak. Iya, Masa kakak sih gue sempet? Iya. sama suaminya orang ketemunya jadi game mereka berdua. Sempet Iya. ya. Iya. Kalau anak, gue ini suka main Lego, kita main Lego Iya, bareng. Masih dia bisa juga kok hobinya Lego. bareng. Oh. Masa sih Kak? Tapi kan Bisa, aku ceweknya, sumpah. Kakak cowoknya. Enggak kan kakak gua sama kita tuh bener-bener ngomongnya random banget, nanti tiba-tiba dari sini ke sini ya seru. Terus jadi kayak kakak gue sama suaminya itu tuh ketemu beneran di game. Game Aku apa? lupa Dota or apa gitu. Oke. Jadi ketemunya di situ, terus mereka pacaran, ternyata ibu-ibunya kita ibuku sama ibunya kakak iparku tuh mereka teman kantor. Oke. Terus suaminya ini sama kakakku yang paling pertama bukan yang istrinya itu satu sekolah. Oh, I see. Jodoh. Dia main jodoh. Pernah dong gue bangun tidur ke bawah. Lagi mau cuk lagi kayak ponakanku lagi ngapain ya gitu. Ya laptop. Anaknya juga laptop. Dengan game yang semua beda-beda. Gue kayak cuma wah gila banget nih keluarga gitu. Enak banget ya Iya, main tapi bareng. menurut gue itu lucu banget karena bisa jadi bareng gitu Iya, jalannya. Sampai sekarang tuh masih yang kayak tapi suka nggak main yang di handphone gitu? Nggak semenarik di PC sih gitu. Apa main ini ML, Mobile Legends? Mereka nggak main Mobile Legends. Mereka Aku mainin nggak Dota, tahu kan? deh, gue nggak ngerti. Oh, iya, iya, Gue iya. kayak dari awal aku tuh dari dulu disuruh ngajak main Ayo Dance karena dikiranya Ayo kayak Dance. aku kan muka bulldog hati Tweety. Jadi kayak orang-orang tuh tahu kalau aku cewek banget sebenarnya. Oke. Ki coba dulu ditemenin ke warnet. Gue bukanya beda dong. Friendster. Kayak Zaman dulu banget lah itu Friendster lah. gila. Iya, Kayak ngerti bisa sih. aja jodoh lu tuh Bisa, yang bisa. suka Tamiya dan kawan-kawannya juga. Sehingga ketemunya di- anaknya juga jadi. Kayak zaman-zaman FTV nanti pas pegang baru-baru set. Pegang Tuhan Tamiya tolong tapi. aku gitu. Pegang Tamiya. Pegang Tamiya aja bareng-bareng kayak maaf. Iya gitu. Ini Tamiya kamu mau lompat gitu Iya. ya. Tamiya Aku kamu aja mau yang lompat gitu. Aduh. Tapi bisa juga ketemu jodohnya yang gak sehobi. Kayak Anissa tuh sama kayak dia. Nggak ngerti Gundam, nggak main Cewek game. banget gitu ya. Iya. Nggak apa-apa lah, yang penting ayang aku support. Iya. Ayang mau beli apa? Nipper baru. Ih, itu udah tumpul, harus ganti. Dia care. Oh, care-nya ke support Iya. alat-alat aksesoris buat Gundam. Iya, kayak main apa lagi? Apa mainan kamu? Kanvas habis, cat minyak, jangan beli yang murah. Beli yang terbaik Kita tuh gitu. sejujurnya kita tuh kebalik banget. Antara kalian berdua. Antara aku berdua dia. Menurutku ya. Pas nih aku lagi dengerin tuh kayak harusnya gue deh main itu. Lo yang mainan gue. Kenapa? Karena aku tuh bener-bener yang sukanya tuh yang kayak bulu-bulu yang cute-cute gitu. Apa misalnya? Kayak misalkan kayak Cry Baby tuh aku suka banget. Cry Baby. Cry Baby. Labubu. Oh Kayak iya, kan beda. Fuggles. Fuggles juga suka. Fuggles Itu tuh gue punya, kayak lucu kecil-kecil banget. gitu. Lucu banget Fuggles. Iya, pokoknya yang kayak aneh-aneh. Fuggles tuh kemarin Itu dikasih. kelucuan. Enggak, tapi pokoknya aku suka yang Cry Baby, yang Iya. Powerpuff Girls kan dia turunan yang kayak bentukannya Powerpuff, mirip gue juga suka kan. lagi. Bubbles. Iya Gue kan, Bubbles. aku nggak Buttercup. Ya oke lah. Sama Mojo Jojo. Mojo Mojo Jojo. Jojo. Iya, Gemes iya. kan. Nah, aku tuh dari tadi tuh dengerin sambil gini kayak, "Ih, itu kali yang orang-orang lihat dari gua gitu loh. Oh Dari- iya, lagi kayaknya Kia kita iya.
Enggak. Iya. Dia tuh Iya, kayak orang tuh Guna berekspektasi. Tamiya, gue kayak apa itu, kayak aku tidak menyentuhnya. Aku menyentuhnya yang kayak bener-bener ya aku tuh beneran mirip sama mungkin sama istrinya Anissa, Karadit yang ya. kayak lebih suka makeup apa semuanya tuh gue telusurin. Yang impulsif gue tuh beli makeup gitu-gitu. Ya tapi gak kelihatan sih. Iya malah kesannya kayak kamu Aku kayak di yang radio, di lebih radio suka tuh ini sempat ya. yang kayak Kakia mau dipasangin lagu yang kayak Kakia banget gak gitu. Kalau bisa nebak lagu aku tuh apa sih gitu kayak genre-nya. Mereka pada bilang rock, blues, indie gitu paling enggak. Enggak lagi K-pop. Oh sukanya K-pop. Aku Blackpink, aku YG banget. Ya, Baby Monster. Siapa? Blackpink. Bias siapa bias? Aku Blackpink, aku suka Lisa sama sekarang lagi Jennie. Rosella. Rose kalau Rosella. konser, iya pas konser aku jadi jatuh cinta Live. anjir sama dia. Terus kalau Baby Monster aku ada Cikita sama Asa. Oke, Terus kalau gua Big Bang aku ada G-Dragon, T.O.P semua G-Dragon pokoknya. ya lu Sama ya. Taeyang. Rose itu gue sampai komen-komen di IG dia. Kalau itu ngapain sih Kak? Oh gitu kan tiba-tiba lu berbalik sih. Oh iya ya. Iya, kenapa Gua komen-komen nice. IG Jadi dia cewek? dia pindah foto di mana? Nice. Oh berharap Kak, kayak iya. Ya, Raditya Dika nih enggak, gitu. ngasih ini aja. Datang kali ke podcastnya Apa? gitu. Ya boleh dong Rose, ayo Rose. Oke, nah ini film tayang tanggal 15 Januari 2026 di bioskop. Jadi silakan nonton aja. Trailernya udah bisa ditonton di mana-mana. Iya. Dari tadi gue ngelihat pas kalian masuk kalian bawa kertas tuh, kertas apa sih? Kertas mantra deh kayaknya, nggak tahu deh ini kita Mantra temuin apa? di jalan maaf kataan kiri. Tapi ini rada-rada sakral, Kak. Takutnya jadi portal tempat ini. Enggak, ini mantra apa tapi? Mantra untuk Yang dibaca di film. Iya. Oh ini kertas film pas di film ya. Ini sih kalau nggak salah anak promo yang nyetak ya Kak. Terus digini-giniin doang nih. Terus ditulis. Boleh nggak sih Gitu kan? bilangnya bukan itu? Iya kan. Ya oke. Tapi intinya Kita nih. udah gak ini tahu kalau horor-horor kemudian kita kayak lucu-lucuan aja. Oke. Apa kan? Iya ini kelihatan sih print-printan sih. Iya kan. Orang kayak Dibagi gini. dua udah langsung bisa say. Padahal Iya. tadi mereka ada ininya loh. Ada usahanya. Gimana tuh? Beli itu lem yang gitu-gitu. Oh biar Biar aging bisa. aging. Biar Tapi kena ternyata nggak ada aging. gunanya tuh. Jadi mereka ngeprint. Ngeprint. Dibongkar. Lagi Jadi kenapa agingnya dia nggak ngeprint. ngeprintnya cuma 1 lembar ya? Iya, heeh. Oh gue Terus tahu dia dia. aging. Mereka tuh ngeprintnya nggak bisa bolak-balik. Gak bisa. Jadi aging yang ini, Iya. aging yang kiri baru ditempel. Ini Baru pakai diginiin. ini pasti pakai nasi ya. Ini mantra yang ada di film. Mantra dari film. Kalau kita baca, Iya. jangan-jangan terjadi sesuatu. Bener, Iya. kayaknya bisa. Karena kata-katanya memang untuk Memanggil. izinkan saya masuk ke dimensi lain dari alas roban tersebut atau dari dimensi lain dari tempat ini yang ada di sini. Enggak gitu. Pencet jempol kepencet. Oh jempolnya kepencet. Bisa, Iya. bisa. Aku harus gini nggak? Oh iya, masih nggak tahu. Ya. Apa sih? Lagian isi kontennya nimbang-nimbang apa. Lu lihat yang gitu-gitu. Yang gini-gini. Apa sih? Tadi kita kira udah mau itu loh kayak Iya. ih, anak TikTok Kirain juga nih gitu. digituin kayak wah, aku kita udah baru mau gitu. Ngapain sih? Motong Nanti ini. kasih tahu ya. Motong nanti buah. kasih tahu ya videonya. Nanti kasih Nggak tahu. tahu lagi Tahu gua. isinya Kontennya. nimbang-nimbang aja. Ini timbangannya berapa? Gitu. Lewat Hasya mulu dia wawa, FYP TikTok hasya gue. wawa lagi. Oke, coba kita baca ya. Ini pokoknya intinya izin buka portal lah gitu ya. Iya. Di filmnya ada. Ada. Oke, coba ya. Kulo Kulo meminto marang ngersaning para luhur, narbuka wiwaraning ten katon, kulo sowan kanthi ati resik, ojo nguru bedo biwali solo mugi kulo, kulo kasembadan ngelebet ian wangsul kanthi selamat Ganti salam. gitu.